Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tian Setiawati dari Prodi Kimia Universitas Muhammadiyah Indonesia Sukabumi. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu Pak Abdul Aziz, dan rekan-rekan seperjuangan saya yang saya banggakan. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran mengenai hak dan kewajiban warga negara. Di sini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, sebelum kita mengetahui hak dan kewajiban warga negara, kita perlu tahu apa itu warga negara. Yang kedua, baru kita bahas hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, isu kewarganegaraan dalam konteks lokal dan nasional. Yang keempat, kedudukan nilai, moral, dan norma dalam Pancasila. Warga negara menurut bahasa Inggris berasal dari kata citizen yang berarti warga negara. Menurut bahasa Romawi berasal dari kata civis atau civitas sebagai anggota atau warga suatu city state. Dalam bahasa Prancis berasal dari kata citoyen yang bermakna warga dalam site atau kota yang memiliki hak-hak terbatas. Dalam bahasa Yunani, warga dan kota adalah suatu kesatuan yang bila ditelusuri secara historis bermula pada masa Yunani kuno, di mana warga adalah anggota dari suatu polis, negara, kota. Berdasarkan Undang-Undang 1945, warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Warga negara diklasifikasikan menjadi dua, yaitu warga negara Indonesia dan penduduk. Yang dimaksud dengan warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan penduduk yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa yang diberikan negara melalui kantor imigrasi. Ketentuan kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Di antaranya, yang pertama, setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Contohnya dalam gambar ini adalah perumpamaan dari ayat 2, yaitu yang kita tahu ini adalah artis terkenal bernama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang menghasilkan anak yaitu seorang rapatar. Nah, rapatar ini berarti anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Untuk bunyi yang lainnya yaitu dari ayat 3 sampai 12 ya. Asas-asas kewarganegaraan dibagi menjadi 4, ada ius soli, ius sanguinis, bupatri, dan apartheid. Ius soli merupakan asas daerah kelahiran, artinya bahwa status keluarga negara seseorang ditentukan sampai kelahirannya di negara A tersebut. Ius sanguinis merupakan asas keturunan atau hubungan darah yang artinya warga negaraan seseorang ditentukan oleh orang tuanya. Bipartite atau kewarganegaraan ini akan timbul apabila menurut peraturan dari dua negara terkait seseorang dianggap sebagai warga negara kedua negara itu. Sedangkan apartheid atau tanpa kewarganegaraan akan timbul apabila menurut peraturan kewarganegaraan seseorang tidak diketahui sebagai warga negara dari negara manapun. Karakteristik warga negara menurut Aristoteles ada 4, yaitu kesederhanaan, keadilan, keberanian atau keteguhan, kebijaksanaan atau kesopanan. Hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan sesuatu yang mutlak dan melekat pada kehidupan manusia. Hak menjadi sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu sejak masih dalam kandungan. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya peranannya dalam kehidupan saya yaitu sebagai mahasiswa, hak saya yaitu mendapatkan nilai. Sedangkan kewajiban saya yaitu belajar. Kalau untuk dosen wajib mengajarkan, untuk TNI atau Polri contoh lainnya itu untuk sama-sama mempertahankan Indonesia atau membela negara dengan cara berperang atau menjaga keamanan.
Hak dan kewajiban harus dijalankan dengan seimbang karena antara hak dan kewajiban menempati posisi dan peran yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika tidak seimbang, maka akan menimbulkan pertikaian, konflik, dan permusuhan atau kekerasan. Contoh dari gambar di sini yaitu adanya demo dari buruh kepada atau karyawan kepada perusahaan untuk mendapatkan hak-haknya yang tidak terpenuhi. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan dan kehidupan dan penghidupan yang layak serta pekerjaan bagi kemanusiaan yang tercantum pada pasal 26 hingga pasal 34. Hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1 merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi penghormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu diskriminasi dan penyiksaan. Diskriminasi merupakan contoh halnya pelecehan dan pengucilan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sedangkan penyiksaan yaitu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan rasa sakit secara jasmani ataupun rohani. Berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM dibagi menjadi dua, yaitu ringan dan berat. Pelanggaran HAM berat yaitu pelanggaran yang berbahaya yang dapat menimbulkan atau mengancam jiwa manusia, sedangkan pelanggaran HAM ringan tidak sampai mengancam atau nyawa manusia. Berikut contoh-contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ini ada beberapa seperti pemeriksaan PKI, penembakan misterius, tragedi Talangsari, tragedi Rumo Gedong Aceh, pembunuhan Marsina, tragedi Trisakti, pencurian aktivis, tragedi Semanggi 1 dan 2, dan masih banyak lainnya. Ada juga seperti kasus Munir ya. Isu kewarganegaraan dalam isu lokal dan nasional. Dalam konteks lokal, berorientasi pada isu-isu kewarganegaraan pada teritorial, par, atau wilayah bagian suatu negara seperti provinsi atau kabupaten kota. Sedangkan dalam isu nasional, yaitu cakupannya berkaitan dengan seluruh teritorial bangsa Indonesia yang kompleks, yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan agama dalam bingkai NKRI. Yang terakhir yaitu kedudukan norma, nilai, dan moral Pancasila. Apa itu norma? Norma merupakan aturan-aturan yang telah disepakati yang akan mewujudkan baik atau yang diinginkan. Macam-macam norma ada norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Contohnya untuk norma hukum seperti wajib membayar pajak dengan tepat waktu. Kalau untuk norma agama seperti harus menghargai antara perbedaan agama satu dengan yang lain. Dan nilai merupakan sesuatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan. Sedangkan moral yaitu aturan yang baik atau buruk yang mengatur terhadap perilaku atau tingkah laku masyarakat. Baik, kesimpulannya dari materi ini yaitu yang pertama, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban harus dijalankan dengan seimbang karena antara hak dan kewajiban menempati posisi dan peranan yang sama dalam kehidupan berbangsa dan negara. Yang kedua itu nilai moral, norma, serta kaidah masyarakat lainnya merupakan hal yang sangat penting yang memberikan jalan, pedoman, tolak ukur, dan acuan untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang akan dilakukan dan dalam berbagai situasi dan kondisi tertentu. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.